Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Maria Ulfa, NIM U 2019-1039 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT 1 semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian barat atas Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir di semester 5 ini. Sebelum memasuki pada pembahasan, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa teori dari orang Yahudi dan juga orang Kristen yang menjadi latar belakang penyebab dari munculnya masalah dari kedua agama besar tersebut. Ada dua hal yang melatar belakanginya, yakni yang pertama kebencian terhadap Al-Quran dan yang kedua penilaian negatif terhadap sosok Nabi Muhammad. Kita bahas poin yang pertama, yakni kebencian terhadap Al-Quran. Adanya kebencian terhadap Al-Quran itu disebabkan karena adanya asumsi-asumsi orientalis yang mana dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, yang menyebabkan mereka berpikir bahwa Al-Quran itu bukan sebuah firman dari Tuhan, akan tetapi Al-Quran adalah sebuah karangan dari Nabi Muhammad. Adanya konflik keagamaan yang mana terjadi sangat panjang pada saat itu menyebabkan antara agama Islam dan juga Kristen itu berujung menjadi sebuah kebencian. Sama halnya seperti mereka membenci agama Islam dalam sisi legislasi Tuhan, otomatis mereka juga membenci sumber asisi umat Islam tersebut, yakni Al-Quran. Bahkan mereka juga beranggapan bahwa Al-Quran ini bukan termasuk kalam ilahi, karena mereka menjadikan Bible sebagai patokan untuk menilai Al-Quran, yang mana jika isi Al-Quran atau kandungan di dalam Al-Quran bertentangan dengan kandungan yang ada di Bible, itu Al-Quran lah yang disalahkan oleh mereka. Sebab menurut mereka Bible itu adalah God's word atau firman dari Tuhan yang mana tidak mungkin salah. Al-Quran juga sempat mengkritik kata-kata Tuhan yang ada dalam Bible, dan hal itu mereka menganggap bahwa Al-Quran itu bersumber dari setan. Lanjut poin yang kedua, yakni penilaian negatif terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga nama Nabi Muhammad itu berubah menjadi Muhammad atau Mahom, yang mana memiliki arti ejekan, sebuah ejekan untuk Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu tokoh orientalis yakni yang bernama Montgomery Ward, itu dalam tulisannya yang berjudul Muhammad Prophet and Statesman, di situ nama Mahon memiliki arti atau makna, yaitu memiliki makna pangeran kegelapan atau kejahatan. Ada juga tokoh dari Inggris yang berpendapat, yakni Pastor B.D. Beliau juga menggambarkan sosok Nabi Muhammad itu seorang padang pasir yang liar, a wild man of deserts. Nabi Muhammad itu kasar, terus Nabi Muhammad itu cinta terhadap perang, biadab atau buta huruf, dan bahkan masih banyak lagi cacian terhadap beliau. Pada dasarnya kajian mereka tentang Nabi Muhammad itu sangat beragam. Ada yang mengkaji tentang karakter atau kepribadian Nabi Muhammad, ada juga yang mengkaji tentang ide atau visi Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran ini termasuk firman dari Tuhan yang mana diproduksi oleh Nabi Muhammad SAW, dan isinya itu lebih cenderung pada manusiawi dalam wahyu. Adapun beberapa tokoh barat yang mengkaji tentang Al-Quran, di sini saya akan memaparkan dua tokoh saja, di antaranya yaitu Toshihiko Izutsu dan juga Theodor Noldoke. Baik, tokoh yang pertama yakni Toshihiko Izutsu. Beliau adalah salah satu sarjana barat yang terkenal sangat jenius, yang lahir pada tanggal 4 Mei 1913 di Tokyo dan meninggal pada usia 79 tahun pada tanggal 7 Januari 1993 Kumakura, Tokyo. Pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi beliau juga selesaikan di Tokyo. Selanjutnya, pandangan Al-Quran menurut beliau. Pemikiran beliau terhadap Al-Quran itu sejalan dengan umat muslim pada dasarnya, yang mana Al-Quran adalah termasuk wahyu dari Allah, yang pesan-pesannya yang terkandung itu untuk manusia. Beliau juga berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sekalipun beliau juga pernah berpendapat bahwa Al-Quran itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Bukan berarti beliau berkata seperti itu beranggapan bahwa Al-Quran ini termasuk karya manusia. Hal ini lebih tepat peristiwa ini lebih tepat untuk difahami bahwa pada dasarnya Al-Quran itu murni dari bahasa Arab. Adapun beberapa orientalis itu menyimpulkan bahwasanya wahyu ini bukan bersifat supranatural, akan tetapi wahyu itu bersifat natural, yang mana pada dasarnya sama halnya seperti wahyu itu tidak bersumber dari Tuhan, akan tetapi beliau beranggapan bahwasannya wahyu itu timbul dari ide-ide yang disabdakan seperti itu. Beda dengan Izutsu berpendapat tetap bahwasanya wahyu itu dari Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad mendapatkannya dari Tuhan. Adapun komunikasi antara Tuhan dan manusia itu menjadi problem atau menjadi sumber masalah, karena pada dasarnya keduanya itu berada pada taraf eksentasi yang berbeda. Tuhan berada pada taraf eksentasi supernatural, sedangkan manusia berada pada taraf eksentasi natural, yang mana keduanya tidak memiliki keseimbangan dalam ontologis. Jadi untuk memecahkan masalah tersebut adanya perantara yang menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Semisal seperti ini, Tuhan yang berperan mengirim pesan, sedangkan Nabi Muhammad di situ berperan sebagai orang yang menerima pesan tersebut. Nah, peran malaikat Jibril di sinilah yang menjadi perantara pesan tersebut sampai kepada Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya tokoh yang kedua yakni Theodor Nowlocke. Beliau adalah salah satu orientalis barat yang berkebangsaan Jerman. Lahir pada tanggal 2 Maret 1836 di kota Hurbeck dan meninggal pada tanggal 25 Desember 1930. Beliau adalah salah satu penulis yang mengeluarkan banyak sekali buku monumental, serta salah satu orientalis yang beragama Yahudi, sekaligus termasuk orang yang berpengaruh dalam agama Yahudi. Pendapat beliau tentang Al-Quran atau pemikiran beliau tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu termasuk salah satu kitab yang mana ajaran-ajarannya itu duplikasi dari agama Kristen dan juga Yahudi, yang mana Al-Quran, beliau beranggapan bahwasanya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad yang mana merujuk pada kitab terdahulu. Kan beliau juga berkata bahwasanya banyak sekali kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu merujuk dari kitab Yahudi dan juga Nasrani. Theodor Nowlocke juga meyakini bahwasannya Al-Quran ini bersumber dari Yahudi gitu, mengambil dari Yahudi, karena tidak sedikit orang Yahudi yang pada saat itu tinggal di Yastrib, tempat Rasulullah tinggal. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya Theodor Nowlocke di sini beranggapan bahwasannya Al-Quran ini bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Baik, bisa kita simpulkan menurut Toshiko Izutsu, beliau menyatakan bahwasanya pandangannya terhadap Al-Quran itu bersifat teosentris. Sedangkan menurut Theodor Nowlocke itu beliau beranggapan bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari agama Yahudi dan juga Nasrani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.